Hai, Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Di dalam tungku hitam yang gelap, cahaya yang seharusnya seterang matahari dan bulan, memudar sedikit demi sedikit, seperti kunang-kunang yang sekarat. Semua lampu di istana bawah tanah ditelan, kecuali lampu pemujaan yang samar-samar bercahaya di 4 terowongan panjang dan gelap di kejauhan, seperti mata yang mengintip. Istana bawah tanah itu begitu sunyi sehingga bahkan jarum yang jatuh pun dapat terdengar. Zhao Xianger menatap ke depan dengan linglung. Dia mengepalkan tangan dan menarik pedang kuno itu dengan niat abadi yang kuat. Terhuyung sejenak, dia akhirnya kelelahan dan menekuk lututnya. Lututnya menyentuh tanah dengan lemah karena naik turunnya dadanya. Dia menutup matanya dan mengingat apa yang terjadi hari ini. Kenangan itu hanya terlintas di benaknya. Ketika dia mengenang semua adegan berbahaya itu, dia mulai fokus pada saat ini. Merasa ki di dalam tungku akhirnya menghilang, ia perlahan-lahan tersenyum lama setelah memastikan pemusnahan rubah tua itu. Senyumnya bagaikan bunga, tetapi tak seorang pun beruntung melihatnya, karena ia mekar di kedalaman istana bawah tanah. Berlutut di atas batu bata dingin dengan tenang, ia terdiam cukup lama hingga kekuatan spiritual tumbuh sedikit demi sedikit dari lautan ki Zifunya, lalu menyehatkan tulang dan meridiannya. Zhao Xianger bangkit sambil memegang pedang dan berjalan ke salah satu terowongan dengan susah payah. Terowongan itu menuju ke istana Qianyu. Semua rencana telah terungkap. Dalam kontes hidup dan mati ini, pikirnya lebih lanjut, yang pasti menjadikannya pemenang. 10 tahun yang lalu, ia secara tidak sengaja masuk ke istana bawah tanah untuk pertama kalinya. Bayangan rubah tua, bagaikan iblis paling mengerikan di dunia, membuatnya tak bergerak hanya karena memaksakan momentum pada segel tungku. Bahkan setelah ibunya datang ke istana bawah tanah untuk membawanya pergi, rasa sakit siang dan malam masih terus menghantuinya bagai awan gelap. Kini awan gelap itu akhirnya berubah menjadi hujan. Setelah hujan sehari semalam di kota kekaisaran, akhirnya cerah dengan bulan yang terang. Ia perlahan melangkah maju menyusuri terowongan. Di ujung terowongan, gadis muda itu menahan napas dan melompat ke depan untuk mengangkat reruntuhan yang menumpuk di atas sumur tua. Kemudian ia keluar dari sumur dan melihat sekeliling. Istana-istana yang seharusnya megah itu kini telah menjadi reruntuhan tandus yang tersapu hujan musim gugur. Hujan telah berhenti, tetapi awan-awan yang masih mengambang tipis dan cepat itu belum sepenuhnya menghilang. Duduk di tepi sumur yang jebol, Zhao Xianger berkata lembut, "Kalau ini ujian, nilai berapa yang bisa kudapat?" Tak seorang pun menjawabnya. Ia mengira ibunya akan muncul di hadapannya setelah ia membunuh rubah tua itu. Namun, tak terjadi apa-apa. Tentu saja, ia tak percaya ibunya telah meninggal dunia. Bagaimana mungkin orang-orang tak berguna itu membunuh ibunya? Ibunya adalah sosok abadi sejati di luar dunia sekuler, jauh dan acuh tak acuh, bahkan sengaja menjauh dari Zhao Xianger. Namun, Zhao Xianger tak merasa terlalu kecewa. Kota kekaisaran dan rakyatnya aman. Mereka yang mengepung istana Qianyu sebagian besar tewas. Tak satu pun pembunuh dari negara Jin dan Rong yang selamat. Bahkan rubah tua jahat yang menggerogoti kekayaan negara pun tewas. Ini adalah hujan musim gugur yang dingin sekaligus hujan baru di era baru. Ia telah melakukan yang terbaik yang ia bisa. Menyaksikan negara kecil itu pasrah pada keadaan saat ini dan berdiri kokoh di daerah pegunungan, ia akhirnya tersenyum. Hari itu sungguh panjang baginya. Kini, ia juga lelah. Ia hanya ingin pulang, mandi, berganti pakaian, lalu tidur. Mengenai hal-hal lainnya, ia hanya ingin menundanya sampai besok. Lu Jiajia menatap rubah tua itu lenyap bagai kembang api dan masih tak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Rubah tua jahat yang angkuh itu, mati begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Menghadapi istana kekaisaran yang hampir hancur total kecuali aula utama, ia merasakan perasaan campur aduk. Selama pengalaman di dunia sekuler, terlalu banyak hal terjadi di luar dugaannya. Ia menyadari ada seseorang tergeletak bersimbah darah di depan istana kekaisaran. Dengan tergesa-gesa, ia bergegas menghampiri dan menemukan seorang wanita sekarat. Punggung wanita itu terguling oleh ki jahat, yang terluka parah seolah-olah telah disayat pedang. Lu Jiajia dengan hati-hati membalikkan tubuhnya dari darah yang lengket dan mengalirkan seteguk aura murni untuk menopang jantung dan meridiannya. Kemudian, ia membawanya ke kuil dengan stabil dan cepat. Ia bergegas masuk ke kuil dan langsung memasukkan wanita itu ke dalam tandu biru putih meskipun wanita itu berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Pada saat itu, ia tiba-tiba merasa seperti memasukkan seseorang ke dalam peti mati. Ia segera mengurungkan niatnya. Sedan biru putih itu adalah harta karun dari garis keturunan majikannya. Dengan bantuan harta karun ini, seseorang dapat pulih dari cedera puluhan kali lebih cepat daripada penyembuhan diri sendiri. Jika benda ini tidak berhasil pada wanita itu, hampir tidak ada seorang pun di benua selatan yang dapat menyelamatkannya. Sekitar 1 jam kemudian, kelopak mata wanita itu berkedut puluhan kali dan akhirnya, ia membuka matanya dengan susah payah. Selama komanya, Tang Yu merasa bermimpi panjang.
Ia bermimpi tentang seorang bayi yang diam-diam dibawa keluar dari istana kekaisaran oleh seorang wanita yang dikejar-kejar orang lain. Wanita itu, dengan air mata berlinang, tersandung dan jatuh. Akibatnya, bayi itu pun jatuh ke tanah dan menangis terseduh-seduh. Orang-orang di belakang mereka juga menyusul dan merenggut bayi itu. Wanita itu menangis terseduh-seduh, tetapi tetap gagal membuat mereka mengembalikan bayi itu. Tepat ketika mereka hendak melempar bayi itu hingga mati, ia melihat sekilas sesosok wanita. Sosok itu adalah seorang wanita berpakaian berkibar-kibar dan berambut panjang. Wanita itu mendarat di jalan panjang seperti awan yang tak sengaja singgah. Ia tampak begitu halus bahkan dalam mimpi. Ia menyelamatkan bayi itu dan mengirimkannya ke sebuah keluarga miskin. 6 tahun kemudian, bayi itu tumbuh menjadi seorang gadis kecil dan kemudian dijual kembali ke istana kekaisaran oleh keluarga itu. Sejak saat itu, gadis kecil itu mulai tinggal di istana Qianyu. Entah bagaimana, Tang Yu tahu bahwa itu adalah masa lalunya, yang tak mungkin ia lihat. Apakah itu halusinasi? Ia merasakan sakit kepala yang hebat, lalu membuka matanya dengan sayu. Rasa sakit yang menjalar dari anggota tubuhnya begitu hebat hingga ia terus-menerus mengerang sambil meringis. Ia mengira rasa sakit itu adalah api neraka yang membakarnya. Sementara itu, semburan kisah hangat dan selembut pelukan seorang ibu menyelimutinya, mengimbangi panasnya api neraka. Setelah beberapa saat, ia akhirnya membuka mata dan mendapati dirinya berada di tempat yang tertutup rapat dan sempit. Tirai di sekelilingnya tampak disulam dengan bunga-bunga biru. Di balik tirai, tirai sutra putih terkulai pelan. Apakah ini peti mati? Awalnya ia merasa aneh. Kemudian ia melihat dari balik tirai putih seorang wanita sedang menatapnya dengan mata lembut. Wah, pembawa jiwa ini begitu muda dan cantik, yang tampak seperti peri di surga. Saat ia berpikir demikian, ia masih merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Apakah kau sudah bangun? Lu Jiajia akhirnya merasa lega sambil mendesah. Tang Yu mendengarnya dan tanpa sadar berkata, "Iya." Kemudian ia menyesalinya karena, dalam ingatannya, ia seharusnya tidak menjawab ketika hantu bertanya. Ia menatap wanita cantik di balik tirai dengan gugup dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ia merasa wanita itu tampak agak familiar. Kemudian ia terkejut. "Itu kau?" Ia akhirnya teringat bahwa seorang abadi dari dunia sekuler telah memasuki kota dengan sedan biru putih. Saat itu, ia melihat sosok abadi di balik tirai dari kejauhan. Kini, ia menjadi orang yang berada di dalam sedan sementara sosok abadi itu berada di luar. Mereka masih terhalang oleh tirai. Saat ia semakin sadar, Tang Yu perlahan-lahan mulai tersadar dan bertanya, "Apakah aku masih hidup?" Lu Jiajia mengangguk dan berkata, "Jangan bergerak dulu. Tetaplah di sana selama 1 jam lagi dan kau akan baik-baik saja." Tang Yu merasakan aura yang kuat di dalam sedan dan mengangguk pelan. "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Menatap wanita di hadapannya, Lu Jiajia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa namamu? Mengapa kau muncul di istana kekaisaran?" "Namaku Tang Yu," jawab wanita itu tanpa sadar. "Istana kekaisaran." Lalu ia tiba-tiba terkejut dan bergegas bertanya, "Bagaimana kabar monster tua itu? Bagaimana dengan Yang Mulia?" Lu Jiajia menjawab, "Rubah tua jahat itu sudah mati." "Yang Mulia? Yah, maksudmu Zhao Xianger?" Mendengar monster tua itu mati, Tang Yu tak kuasa menahan tawa meskipun rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya dan kemudian berkata dengan kagum, "Ya, tepat sekali. Yang Mulia memang tak terkalahkan. Bahkan monster tua itu pun bukan tandingan Yang Mulia." Lu Jiajia setuju dengannya. Dia memang cukup mengesankan. "Ngomong-ngomong, mengapa kau ada di istana kekaisaran? Apakah itu juga bagian dari rencananya?" Tang Yu mengangguk dan berkata, "Tentu saja. Kami sudah membuat begitu banyak pengaturan di istana kekaisaran hanya untuk menunggu aksi hari ini." Ia berpikir karena semuanya sudah beres, ia pun menceritakan rencana penggantinya kepada Lu Jiajia setelah ia dan Zhao Xianger memasuki istana. Lu Jiajia adalah seorang penyendiri. Dulu, ia mengabdikan dirinya untuk mendalami Taoisme, berfokus pada pengembangan diri dan berlatih ilmu pedang. Yang ia inginkan hanyalah menembus batas mental dunia sekuler agar ia bisa menguasai berbagai keterampilan dan mencapai puncak Taoisme cepat atau lambat. Mengenai perhitungan dunia sekuler, ia selalu enggan terlibat. Namun, hingga hari ini, ia akhirnya menemukan sesuatu yang tak terelakkan dan bahkan hampir mati karenanya. Pikirannya akhirnya berubah. Tak diragukan lagi, ia harus mengagumi gadis yang jauh lebih muda darinya. Lu Jiajia mendengarkan penjelasan Tang Yu dan masih merasa bingung. "Setahu saya, untuk mengoperasikan tongkat api Rosevins dibutuhkan darah kekaisaran. Kenapa kau bisa melakukannya?" Tang Yu sedikit terkejut. Seketika, ia teringat mimpi sebelumnya dan teringat masa lalu yang pernah dilihatnya. Ia menyadari bahwa wanita yang menyelamatkannya adalah dewi legendaris. Seharusnya ia adalah putri haram keluarga kekaisaran, tetapi ibunya terlibat dalam suatu konflik dan terbunuh. Setelah itu, ia diselamatkan oleh sang dewi dan selamat. Sekarang, setelah dipikir-pikir lagi, sang dewi memilihnya karena darahnya, sehingga ia menjadi pion sang dewi dan untungnya hidup lebih dari 20 tahun.
Apakah ia sudah menyimpulkan apa yang akan terjadi hari ini? Memikirkan hal itu, Tang Yu merasa takut dan semakin mengagumi Yang Mulia. Yang Mulia memang pantas mendapatkan Putri Dewi. Ia tak kuasa menahan tawa dan meneteskan air mata. Melihat reaksi emosionalnya, Lu Jiajia bingung, tetapi entah bagaimana, ia bisa menebak bahwa Tang Yu adalah putri terlantar dari keluarga kekaisaran. Setelah menanyakan hal itu, Tang Yu teringat akan pengalaman hidupnya yang menyedihkan dan tak kuasa menahan tangis. Ia pun tak bertanya lebih lanjut. Setelah beberapa saat, Tang Yu perlahan berhenti terisak. Ia mengangkat tangannya dengan susah payah untuk menyeka sudut matanya, sambil berkata, "Maaf." Lu Jiajia berkata, "Sekarang setelah kau selamat dari musibah ini, kau harus menghargai hidupmu dan melepaskan hal-hal yang mengganggu di luar hidup dan mati. Bagaimana mungkin semua ini bisa dianggap remeh?" Tang Yu masih merasakan sakit yang luar biasa, namun mengangguk sambil tersenyum. Selamat dari musibah. Tang Yu merenungkan kata-kata itu dan tiba-tiba merasakan makna lain. Selamat dari musibah. Rubah tua itu begitu kuat, dan wilayahnya jauh lebih tinggi daripada milikku. Saat ia menabrakku, aku merasa seluruh tubuhku terhantam. Mengapa aku masih hidup? Lu Jiajia merenung sejenak dan menjawab, mungkin memang sudah takdirnya. Memang sudah takdirnya, tanya Tang Yu sambil menyeringai, hidupku tak pernah berada di tanganku. Lu Jiajia bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Suara Tang Yu berubah tegas. Saat itu, aku seharusnya mati, tapi ternyata tidak. Kebetulan kau menyelamatkanku. Bagaimana kemungkinannya? Lu Jiajia menjawab, sedan biru putih ini adalah harta berharga milik tuanku. Jika seseorang tidak benar-benar hancur secara fisik dan mental, ia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dengan bantuannya. Tang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kau tidak mengenal Dewi. Karena aku masih hidup, pasti ada alasan mengapa aku harus bertahan hidup. Melihat sosok cantik di balik tirai putih, ia seolah bertanya pada Lu Jiajia dan dirinya sendiri, mengapa aku bertahan? Apakah ada yang perlu kulakukan? Apa sebenarnya? Saat itu, Lu Jiajia akhirnya mengerti maksudnya. Ia berpikir bahwa kelangsungan hidupnya adalah pengaturan Sang Dewi. Sang Dewi tidak bisa meletakkan benda itu tanpa alasan. Karena ia diciptakan untuk hidup, pasti ada sesuatu yang perlu ia lakukan. Namun, jika memang demikian, benda apa itu? Tang Yu tidak tahu. Namun, ia sangat ingin mengetahuinya karena ia merasa benda itu pasti sangat penting dan berkaitan dengan Yang Mulia. Meskipun ia baru saja mengetahui perhitungan Sang Dewi tentang dirinya, meskipun ia merasa pengaturan tentang pengalaman hidupnya cukup absurd dan merasa agak jijik, ia tetap memutuskan untuk mempercayai Sang Dewi, karena, tanpa Sang Dewi, ia pasti sudah mati pada malam tak lama setelah ia dilahirkan. Apa yang lebih penting daripada hidupnya? Lu Jiajia bertanya, jika tebakanmu benar, itu pasti sesuatu yang kau tahu tetapi Yang Mulia tidak tahu. Tang Yu langsung berkata, setiap kali ada hal penting yang terjadi, saya selalu melaporkannya kepada Yang Mulia. Bagaimana mungkin saya menyembunyikan sesuatu dari Yang Mulia? Lu Jiajia membuka tirai dan menatap wajah pucatnya. Tang Yu menatap mata wanita itu yang sejernih sungai di pegunungan bersalju, dan untuk sesaat, ia langsung merasa tenang. Lu Jiajia bertanya dengan suara dingin dan lembut, coba pikirkan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Apakah ada yang aneh? Tang Yu memejamkan mata dan berpikir sejenak dengan kelopak matanya yang terus berkedut, seolah dengan cepat mengingat apa yang baru saja terjadi. Ada yang aneh. Tang Yu tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan ragu. Saya bertemu seorang pemuda. Seorang pemuda. Ya, dia Ning Changjiu. Ning Changjiu. Sedikit terkejut, Lu Jiajia tak kuasa menahan desahannya tentang kebetulan itu. Namun, pemuda itu memang aneh. Tanpa menyadari tatapan terkejutnya, Tang Yu melanjutkan, dia adalah pendeta Tao yang diminta Zhao Xisong untuk menaklukkan iblis dan mengobati penyakitku. Hanya dengan sekali pandang, dia tahu bahwa aku berpura-pura sakit. Tengah malam, dia menyelinap ke kamarku untuk mengancam dan bertanya tentang Yang Mulia. Selain itu, dia cukup kuat. Dia bisa dengan mudah menghancurkan formasiku. Saat itu, aku ingin membunuh Zhao Xisong, tetapi dia menghentikanku. Sangat kuat. Lu Jiajia pernah memeriksa tubuh Ning Changjiu dan menemukan bahwa kondisinya biasa saja. Sekarang, ketika mendengar Tang Yu berbicara tentang dia yang menghancurkan formasi, dia hanya menduga bahwa dia pasti telah menggunakan beberapa trik. Kamu tidak memberi tahu Zhao Xianger tentang dia? Lu Jiajia bertanya. Tang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku memanggil burung pipit pembawa pesan dan langsung memberitahu Yang Mulia tentangnya. Lu Jiajia berkata dengan cemberut, karena kau sudah memberitahunya, apalagi yang kau khawatirkan. Tidak, Tang Yu menyipitkan mata dan mengenang, malam itu, ada pembunuh bayaran lain yang beraksi bersamaku. Dia juga salah satu dari kami. Karena Ning Changjiu dan rekan seperguruannya terlibat, demi menyelamatkan Yang Mulia, kami memutuskan untuk menyingkirkan mereka. Maka, malam itu, tak lama setelah Ning Changjiu datang ke kamarku, pembunuh bayaran itu pergi untuk membunuh rekan seperguruannya. Ning Xiaoling. Ketika menyebut nama itu, Lu Jiajia teringat wajah manis gadis muda itu, namun ia merasa merinding.
Ia tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Kali ini, Tang Yu juga menyadari reaksi aneh gadis itu. Setelah memikirkannya, ia mengangguk, sepertinya itu namanya. Lu Jiajia berkata dengan suara dingin, gadis itu. Ada yang istimewa dengannya. Tang Yu mengenang, setelah itu, aku juga bertemu dengan seorang pembunuh bayaran secara pribadi. Dia bercerita tentang malam itu kepadaku. Gadis itu bertindak sangat lincah seolah-olah memiliki insting tentang bahaya. Bahkan ketika dia melancarkan beberapa tebasan diam-diam, tak satu pun tebasan mengenainya. Yang terpenting, Lu Jiajia memikirkan gadis muda itu. Dia juga melihat ke dalam tubuh Ning Xiaoling, tetapi menyadari bahwa dia terlambat berkultivasi dan bahkan belum mencapai alam mendalam. Sungguh sulit membayangkan Ning Xiaoling bisa menghindari pembunuhan itu secara intuitif. Menatap mata Tang Yu yang tak percaya, Lu Jiajia bertanya lebih lanjut, apa yang paling penting? Tang Yu mengangkat kepalanya dan menatap wanita berbaju putih itu, lalu bertanya, mungkin pembunuh bayaran itu salah paham, tetapi gadis itu tampaknya memiliki jiwa bawaan. Apa? Lu Jiajia juga tercengang. Jiwa bawaan. Jiwa bawaan adalah jiwa bawaan yang tersembunyi di dalam Zifu. Seseorang yang memiliki jiwa bawaan dapat memiliki dua sumber yang menyerap aura secara bersamaan selama kultivasi sehingga hasil ganda dapat dicapai dengan setengah usaha. Di dunia, hanya 1 dari 1000 orang yang bisa berkultivasi, dan mereka yang memiliki jiwa bawaan bahkan hanya 1 dari 10.000. Bahkan di antara murid-murid Sekte Pedang Oracle Surgawi, sangat sedikit yang mampu mengembangkan jiwa bawaan. Kondisi Ning Xiaoling ternyata lebih baik dari yang dibayangkannya. Pantas saja Ning Xiaoling tampak agak aneh ketika bertanya kepada Lu Jiajia tentang jiwa bawaan. Tidak, jika ia hanya memiliki jiwa bawaan, ia hanya akan menyembunyikan kekuatannya. Namun, bukan itu intinya. Sebuah ide terlintas di benak Lu Jiajia. Sambil mengerutkan kening, ia bertanya dengan dingin, apa jiwa bawaan Ning Xiaoling? Dalam retrospeksi, Tang Yu berkata dengan ragu, menurut si pembunuh, itu adalah roh hidup sebesar anak kucing. Sepertinya, rubah tanpa ekor. Saat itu, Lu Jiajia terkejut seperti disambar petir. Suaranya tiba-tiba menjadi serak. Apa yang kau katakan? Tang Yu menatap wajahnya yang sedingin es dan beku, tidak mengerti mengapa ia tiba-tiba merasa takut. Kemudian Tang Yu hanya mengulangi, jika ia tidak salah lihat, itu pasti rubah. Rubah. Lu Jiajia memejamkan mata dan tubuhnya yang kaku perlahan-lahan mengendur. Ia menghela napas dan berkata, jadi begitulah. Aku tahu apa yang Dewi ingin kau katakan kepada Zhao Xianger. Aku akan membawamu menemui Zhao Xianger. Di tengah mata air dan kolam di belakang istana dengan layar sebagai pembatas, suasana berkabut dan berkabut. Hanya suara gemericik air yang sesekali terdengar. Lampu-lampu teratai giok mengapung di atas air. Saat gadis itu menunjuk jari-jarinya, lampu-lampu itu menjauh lalu mendekat lagi, berputar-putar. Tetesan air kristal jatuh dari jari-jarinya, membasahi kulit putih dan lekuk tubuhnya, yang membantu menghilangkan rasa lelahnya. Di antara berbagai riak, lautan Kizifunya yang hampir terkuras terisi kembali dengan kekuatan spiritual, bagaikan kolam air panas yang penuh. Setelah waktu yang lama, Zhao Xianger mengenakan jubah mandi dan berjalan dari 3 layar benang, ramping dan anggun di tengah kabut. Kini, setelah niat membunuh itu sirna, ia hanyalah seorang gadis cantik dengan sikap anggun. Ia mengambil gaun panjang yang lebar dan mewah dari penyangga kayu berukir pola burung phoenix dan meletakkannya di hadapannya untuk dilihat. Akhirnya, ia menurunkannya dan hanya mengambil gaun polos tanpa lapisan. Gadis itu mengangkat rambut panjangnya yang basah kuyup seperti rumput laut. Alis tipisnya bagaikan bulan sabit setelah hujan dan bibir tipisnya sedikit melengkung, berkilau merah dan berkilauan. Lehernya yang ramping dan putih, daun telinganya yang berkilau, dan pipinya yang bersih kini tampak samar-samar berkilauan, disinai lampu, yang membuat orang lain merasa bahwa ia adalah gadis yang memukau dengan penampilan yang begitu indah. Tak ada aura mempesona seorang gadis yang baru saja membunuh monster dengan pedangnya. Zhao Xianger berjalan ke jendela dan mengamati kegelapan. Setelah hujan musim gugur yang tak henti-hentinya, awan malam hanya mengaburkan bulan musim gugur. Ia sedikit melengkungkan bibirnya dan teringat saat ia duduk di pohon beringin sambil menyaksikan matahari terbenam. Lalu, ia tak kuasa menahan senyum tipis. Namun, ibunya tak kunjung muncul, menyisakan secerca penyesalan di hatinya. Selama lebih dari 10 tahun, ia pada dasarnya dibesarkan dengan gaya hidup bebas oleh ibunya, berlarian ke sana kemari. Hanya di hari ulang tahunnya, ibunya akan memasak semangkuk mie umur panjang untuknya. Namun demikian, bahkan saat itu, ibunya masih mengenakan cadar di wajahnya. Sebagai putrinya, Zhao Xianger belum pernah bertemu wajah asli ibunya selama lebih dari 10 tahun terakhir. Ia teringat belasan tahun yang bebas dari kekhawatiran dan juga bahwa ia mulai berlatih keras seperti tiba-tiba tercerahkan setelah bertarung sendirian melawan sekelompok orang 3 tahun lalu. Pendekar pedang dari negara Rong tidak pernah membayangkan bahwa ia bahkan belum mencapai alam mendalam ketika ia menghancurkan sarung pedangnya.
Sekarang, wilayah Istana Ungu yang dipinjamnya telah dikembalikan ke tongkat api Rosevins dan wilayahnya sendiri hanya berada di sekitar alam abadi, yang masih jauh dari wilayah umur panjang. Pencapaiannya selama 3 tahun kultivasi sudah menjadi legenda yang luar biasa di gunung. Dan dalam terang alam abadi, ia melakukan berbagai cara dan akhirnya membunuh monster yang pernah memasuki 5 alam, yang sungguh seperti keajaiban. Seharusnya ia bangga, namun, entah bagaimana, pikiran Taonya masih terasa sulit untuk tenang. Gadis berbaju putih itu memikirkan satu hal. Ia mengenakan gaun berlengan lebar yang dikancingkan sembarangan di tengah dan berjalan menuju kegelapan. Di Aula Jiazi, tanpa halangan, Zhao Xianger tiba di kedalaman terdalam dan meletakkan kembali pedang abadi di atas penyangga pedang perunggu. Kemudian, ia berbalik dan menuju ruangan lain. Ada banyak benda familiar di ruangan itu, yang diambil dari istana Qianyu setelah terbakar. Zhao Xianger menemukan sebuah kotak kayu tua berdasarkan ingatannya. Untungnya, kotak kayu itu tidak rusak oleh api. Ia membukanya dan menggeledahnya. Akhirnya, ia menemukan sebuah surat terlipat seperti pembatas buku di bawah beberapa gadget menarik yang ia terima di masa kecilnya. Surat itu ditulis lebih dari 10 tahun yang lalu tetapi tidak terlihat tua. Kata Hun, yang berarti pernikahan, masih terlihat seperti baru. Ini adalah surat nikah. Ketika ia berusia 6 tahun, ibunya memberinya surat nikah, yang menyatakan bahwa pria yang disebutkan di dalamnya adalah pria yang akan dinikahinya. Surat itu akan berlaku selama 10 tahun. Jika ia tidak ingin menikah dengannya, ia dapat merobeknya sesuka hatinya. Ia masih kecil saat itu, jadi ia masih polos. Ia bertanya kepada seorang dayang di istana. Dayang itu menjelaskan kepadanya secara pribadi dan terbata-bata tentang kata suami, tetapi ia tidak menganggapnya serius dan hanya menganggapnya sebagai mainan. Kemudian ia memasukkannya ke dalam kotak. Saat itu, surat nikah dan hal-hal tentang suami yang sama sekali tidak ia pahami tentu tidak menarik dibandingkan dengan mainan-mainan yang menyenangkan, jadi ia menyingkirkannya jauh-jauh dan meninggalkan surat itu di dasar kotak. Besok usianya akan menginjak 16 tahun. Surat nikah 10 tahun itu akan segera kedaluarsa. Tentu saja, ia tidak ingin menikah terlalu dini, tetapi ia agak penasaran dengan pria yang diminta untuk dinikahinya. Pernikahan yang disetujui ibunya tidak boleh diabaikan. Ia membuka surat nikah itu dan membacanya. Ia bahkan bisa menghafal isinya, tetapi hanya tertulis bahwa ia akan menikahi murid terakhir seorang pemilik kuil. Karena ditulis seperti ini, tersirat bahwa murid terakhir itu mungkin tidak ditemukan. Awalnya, ia ingin merobeknya jika pendeta Tao berani mengganggunya. Lagi pula, ibunya mengatakan kepadanya bahwa ia dapat memutuskan untuk menikah dengannya atau tidak. Namun, sudah bertahun-tahun, pemilik kuil masih belum menemukan murid terakhirnya. Sungguh pemilik kuil yang malang. Namun, karena ia bisa mengenal ibunya, ia seharusnya bukan kultivator biasa. Ia membalik surat pernikahan itu dan melihat 2 segel yang berantakan di bagian bawahnya. Setelah mencoba mengenalinya beberapa saat, ia menemukan salah satunya adalah segel istana Qianyu, yang diukir dengan 4 kata aneh, Qian Yue King Yun, dan yang satunya lagi hanyalah coretan yang tak terbaca. Ia hanya bisa mengenali kata pertama sebagai Bu. Ia mencoba mengenali segel yang satunya cukup lama, lalu tanpa banyak berpikir, ia memasukkan surat pernikahan yang tak berguna itu ke dalam lengan bajunya. Beruntungnya pendeta Tao, gumam Zhao Xianger dalam hati dan melihat kembali barang-barang lain di ruangan itu, berpikir bahwa ia akan mengambilnya kembali ketika istana Qianyu dibangun kembali suatu hari nanti. Tidak untuk saat ini. Kalau tidak, orang-orang akan lelah dan perbendaharaan akan terkuras. Ketika ia kembali ke istana, hari sudah larut malam. Namun, ia melihat Song Che menunggu di luar pintu bersama beberapa dayang dan pengawal istana. Gadis berbaju putih itu berdiri di ujung istana, bertanya dengan suara dingin namun agung, sudah menemukan semuanya. Song Che melihat Zhao Xianger berjalan mendekat dan mendapati gadis itu secantik cahaya bulan. Hanya dengan sekali pandang, ia tak berani menatapnya lagi, lalu menundukkan kepala memberi hormat, berkata, "Yang mulia, harta karun yang tersebar di kota kekaisaran telah ditemukan. Silakan periksa." Kemudian, keempat orang itu menyerahkan keempat kunci yang ditemukan. Setelah rubah tua itu mati, jiwanya berhamburan menjadi kembang api. Kunci-kunci yang belum dimurnikannya secara alami keluar dari tubuhnya dan berjatuhan di berbagai sudut kota kekaisaran bersama jiwa-jiwanya yang berhamburan. Stempel negara, buku kuno, payung merah, dan tongkat sihir semuanya ditemukan. Zhao Xianger melihatnya dan merasa sangat lega, lalu berkata dengan nada setuju, "Tidak masalah. Kerja bagus." Ia mengambil payung merah dan menghunus pedang kuno yang tersembunyi di dalamnya. Pedang itu berwarna putih keperakan dengan pola awan air yang penuh aura. Dengan anggukan kecil, ia mengambil kembali tongkat api Rosevins dan mengibaskan lengan bajunya, sambil berkata, "Kedua benda ini akan dikirim kembali ke kediaman guru kekaisaran dan hutan abadi. Beritahu guru kekaisaran bahwa stempel negara telah diperbarui dan beliau dapat terus berkultivasi tanpa khawatir. Aku tahu apa yang dikatakan ibuku kepadanya, jadi aku tidak akan menyalahkannya, tetapi mulai sekarang, aku akan jarang bertemu dengannya."
Semoga beliau tidak menyalahkanku. Baik, Yang Mulia. Song Che mengangguk, jelas tahu bahwa Yang Mulia masih menyimpan dendam setelah kejadian ini meskipun ia mengaku tidak menyalahkan guru kekaisaran. Song Che memikirkan hal lain lalu bertanya, tidak ada tuan rumah di aula kepala suku penyihir. Apakah kau ingin menjadikan murid tertuanya, Qi Yuli? Zhao Xianger mengangkat tangannya dan menyela, tidak perlu. Aku sudah memutuskan siapa yang akan menjadi kepala suku penyihir berikutnya. Ngomong-ngomong, di mana Tang Yu? Apa kau sudah menemukannya? Song Che menggelengkan kepala dan berkata, aku sudah memberi perintah untuk mencarinya, tetapi belum ada kabar. Zhao Xianger mengerutkan kening, lalu berkata, kirimkan sebanyak mungkin orang untuk mencarinya. Bahkan jika dia sudah mati, aku bisa menyalakan lampu penyembah untuknya agar setidaknya dia bisa memiliki kehidupan setelah kematian. Jika jiwanya tercerai-berai saat ditemukan. Ia mengelak lalu mendesah, itu salahku. Mengenai Tang Yu, Song Che memiliki banyak keraguan, tetapi ia juga tahu bahwa tidak pantas untuk bertanya sekarang. Karena itu, ia hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri dan menerima perintah itu. Ketika semua orang pergi, Zhao Xianger, memegang payung merah di satu tangan dan tongkat api Rose Vince di tangan lainnya, berjalan kembali ke aula perlahan, meninggalkan sosoknya yang putih dan ramping di bawah sinar bulan seperti gumpalan awan. Singgasana itu dihancurkan oleh rubah tua. Sekarang, pecahan-pecahannya berserakan, yang belum dibersihkan. Gadis muda itu hanya duduk di tangga emas dan melihat sepanjang garis sumbu aula. Karena tembok kota juga hancur, dia bisa melihat sangat jauh. Dia menatap sejenak dengan linglung dan kemudian tiba-tiba menutupi dadanya. Entah bagaimana, dia terus memiliki firasat dan juga merasa tidak nyaman. Tepat ketika dia ingin menyimpulkan sumber emosi itu, dua sosok yang berdiri melawan cahaya tiba-tiba muncul di luar gerbang aula. Zhao Xianger terkejut dan segera berdiri. Ia melihat Tang Yu masuk, dikawal seorang wanita berpakaian putih. Tang Yu masih mengenakan pakaian hitam saat menyamar sebagai Zhao Xianger. Kini pakaiannya compang camping. Meskipun ditopang seseorang, ia masih terhuyung-huyung tak stabil. Terlihat jelas bahwa ia terluka parah. Tang Yu. Zhao Xianger bergegas menuruni tangga emas dan memeluknya. Tang Yu meraih tangan Zhao Xianger. Tanpa membungkuk atau memberi salam, ia mengucapkan sesuatu yang begitu mengejutkan hingga pikiran Zhao Xianger kosong. Yang Mulia, rubah tua itu mungkin masih sudah 1 jam yang lalu. Sejak Bloodfeather melarikan diri, burung-burung pipit jahat di kota kekaisaran juga pergi. Banyak burung biasa akhirnya terbang keluar dari sarang mereka karena ketakutan dan datang ke kota yang familiar namun hancur ini. Seekor burung pipit dengan bulu abu-abu kecoklatan dan bulu ekor pendek mendarat di halaman yang tidak mengesankan. Sebagian besar dinding halaman telah runtuh. Di antara pecahan batu, masih tercium bau darah, tetapi cahaya lampu di ruangan itu cukup stabil. Cahaya kuning samar yang menembus kertas jendela itu seperti langit sebelum senja atau obat bius yang dioleskan seorang gadis muda ke wajahnya dengan ringan. Burung pipit itu menatap ruangan dengan mata hitamnya. Ia menyukai warna itu, yang dapat menghadirkan suasana damai seolah-olah kota ini belum diamuk oleh burung pipit jahat. Tiba-tiba, burung pipit itu mengangkat kepalanya dengan lincah dan melihat ke bawah awan. Di langit malam yang baru saja cerah, awan gelap mulai menipis. Namun, di langit biru tua, muncul seberkas cahaya merah yang tak selaras, yang tampak seperti ular panjang yang berkelana di angkasa. Burung pipit itu takut pada ular itu. Ia menggigil dan ingin pergi sambil mengepakkan sayapnya. Namun, tiba-tiba ia melihat ular itu datang ke arahnya. Ia terbang ketakutan dan tiba di balok yang lebih tinggi dan lebih jauh, melihat ke bawah dengan hati-hati. Ular merah itu tidak mengejarnya. Ular itu dipadatkan oleh banyak titik cahaya merah berkilauan, yang meluncur dari langit ke halaman secara diam-diam. Tak lama kemudian, cahaya di halaman berkedip berkali-kali dan kemudian padam. Saat itu gelap, suara perkelahian datang dari dalam. Kemudian jendela pecah dan pintu hancur. Bahkan jika atapnya berlubang, burung pipit merasakan firasat bahaya yang ekstrim, sehingga ia segera terbang menjauh sambil mengepakkan sayapnya dan membuat kicau peringatan dalam kegelapan. Namun, orang-orang yang baru saja mengalami musibah itu masih larut dalam kegembiraan karena iblis telah ditundukkan, sehingga mereka tidak dapat mendengarnya dengan pasti. Sementara anomali itu terjadi di istana kekaisaran, Ning Changjiu punya firasat dan merasakannya. Sekarang, air di atas kompor mendidih. Ning Changjiu mengangkat pemanas besi, berdiri di samping meja dan membuat sepoci teh. Karena airnya panas, teko perlu diangkat tinggi agar air panas dapat mendingin saat dituangkan. Dengan demikian, ketika air dituangkan ke dalam cangkir di atas daun teh, suhu teh akan baik-baik saja. Ini adalah kebiasaannya selama bertahun-tahun dalam ingatan Ning Changjiu, jadi dia cukup terbiasa dengan hal itu dan bahkan tidak menumpahkan setetes air pun saat menuangkan air. Setiap tindakan seseorang dapat mengungkapkan banyak informasi. Ning Changjiu menyodorkan cangkir porselen kepada Ning Xiaoling sambil tersenyum. Kalau dipikir-pikir, waktu aku datang, aku menuangkan secangkir air panas untukmu. Caraku menuangkan air itulah yang membuatmu curiga. Ning Xiaoling ragu sejenak sebelum mengangguk.
Ia mengangkat cangkir porselen dan menyesapnya. Memang, teh buatan Ning Changjiu terasa jauh lebih enak daripada semangkuk besar teh buatannya sendiri. Ia meletakkan cangkirnya dan menatap pemuda berbaju putih itu, lalu bertanya, "Hari itu kau duduk di kursi, tanganmu menggantung di udara tanpa bergerak. Apa yang kau lakukan?" Ning Changjiu berkata, "Aku sedang memancing." Ning Xiaoling ingat ketika Lu Jiajia bertanya apa keahliannya, jawabannya adalah memancing. "Memancing? Untuk apa?" tanya Ning Xiaoling. Ning Changjiu menjawab, "Entahlah. Itu hanya kebiasaan yang terbentuk sejak kecil. Waktu itu, rekan seperguruan kedua memberiku sebatang tongkat, memintaku pergi ke tepi sungai dan menangkap ikan tanpa benang atau umpan." Ning Xiaoling bertanya dengan heran, "Bagaimana mungkin?" Ning Xiaoling berkata, "Dulu, aku juga tidak mengerti. Setelah itu, aku menyadari bahwa ada benang-benang tak berwujud yang tak terhitung jumlahnya, yang terhubung dengan segala sesuatu di dunia. Selama kita bisa menggenggam benang-benang itu, kita akan mampu menggenggam segala sesuatu di dunia. Itulah benang-benang pancing yang menjuntai dari surga ke dunia sekuler." Ning Xiaoling mencoba meraih sesuatu di udara di sekitarnya dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku tidak percaya." Ning Changjiu berkata sambil tersenyum, "Dulu aku tidak percaya. Waktu itu, aku duduk di tepi sungai seharian penuh dengan tongkat itu. Tiba-tiba seekor ikan berhenti di bawah bayangan tongkat itu. Cipratan. Aku membuatnya pingsan, mengeluarkannya, dan membawanya kepada rekan seperguruanku." Ning Xiaoling terkikik dan bertanya, "Rekan seperguruanmu tidak memarahimu?" Ning Changjiu juga terkikik. Menarget dengan cerdas dan bertindak lincah juga kemampuanku. Kenapa dia memarahiku? Ning Xiaoling memikirkannya lalu berhenti terkikik. Ia bertanya, "Apa yang sedang kau pancing sekarang?" Ning Changjiu berkata dengan nada bercanda, "Tentu saja aku sedang memancing rubah kecil yang bersembunyi di bawah permukaan." Ning Xiaoling mendesah, "Kau tidak pandai bercanda." Karena itu, Ning Changjiu benar-benar berhenti tersenyum. Hanya uap samar dari dua cangkir teh yang mengambang di antara mereka. Ning Changjiu tiba-tiba melirik ke jendela, yang matanya seolah mampu melihat lebih jauh melalui kertas jendela. "Rubah tua itu kalah," kata Ning Changjiu tiba-tiba. Ning Xiaoling membelalakan matanya. Merasakan benih jahat yang terhubung erat dengan jiwa bawaannya, ia merasa tak percaya, tetapi reaksi benih jahat itu tak mungkin berbohong. Wujud asli benih jahat itu telah hancur sehingga benih jahat itu menjadi dakwit tanpa akar. Setiap monster dapat menumbuhkan benih jahatnya sendiri seperti pohon yang berbunga dan berbuah ketika mencapai tingkatan yang cukup tinggi. Benih jahat itu setara dengan jantungnya yang lain. Benih itu hanya dapat ditransplantasikan ke penerima asal yang sama, atau penerima itu akan menjadi gila dan mati dengan kejam. Namun, benih jahat itu juga melambangkan kelahiran kembali. Bahkan jika makhluk aslinya mati, benih jahat itu kemungkinan besar akan berakar, bertunas, dan bangkit kembali bersama jiwa-jiwa yang tak tercerai-berai. Semakin kuat dan langka kejahatan itu, semakin sulit menemukan penerima asal yang sama. Oleh karena itu, ketika gadis muda dengan roh bawaan rubahnya muncul di kota kekaisaran, Tuan Ekor Merah Tua segera terbangun dan melemparkan benih jahat tak berwujud itu dengan hampir seluruh kekuatannya yang dapat memengaruhi seluruh kota kekaisaran. Malam itu, Ning Qinsui membuka titik akupunturnya dan membiarkan hantu-hantu membanjiri tubuhnya. Dengan hantu-hantu sebagai angin, benih yang disebarkan oleh rubah tua itu adalah benih dandelion yang tertiup angin. Benih itu mendarat di tubuhnya, berakar, bertunas, dan kemudian terhubung erat dengan jiwa bawaannya. Akan sulit bagi mereka untuk dipisahkan lagi. Selama benih itu ada di dalam tubuhnya, Ning Xiaoling cepat atau lambat akan menjadi iblis. Oleh karena itu, pada malam ketika ia diserang oleh pembunuh bayaran, jika Ning Changjiu tidak berhasil tiba tepat waktu, benih jahat itu akan aktif terlebih dahulu dan akibatnya tak terbayangkan. Jika rubah tua itu benar-benar melarikan diri dari istana bawah tanah, ia akan mendaur ulang benih itu dan menelan kekuatan jahat di dalamnya serta jiwa bawaan yang melekat pada benih jahat itu. Jika rubah tua itu mati, benih jahat itu akan menjadikan tubuhnya sebagai tanah baru. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, Ning Xiaoling harus mati. Pada malam pertama, ketika ia mendengar rubah tua berbicara kepadanya melalui benih jahat, ia hampir tidak bisa tidur. Namun, agar Ning Changjiu tidak merasa ada yang salah, ia tetap berpura-pura santai. Sebenarnya, akhir-akhir ini, benih jahat telah memengaruhinya secara halus dan bahkan ingin menguasai seluruh tubuhnya. Benih jahat itu telah merasuk jauh ke dalam tubuhnya. Ini adalah kebuntuan yang sia-sia. Bersandar di sandaran kursi, Ning Xiaoling tampak seperti kehabisan tenaga. Tawa dan obrolannya yang santai seolah menjadi mimpi yang ia ciptakan untuk terakhir kalinya. Ia berkata dengan lemah, "Changjiu, kita sungguh sial." Ning Changjiu berkata, "Terkadang, untuk jimat pemanggil hantu, jika kau mengubahnya beberapa kali, jimat itu akan menjadi jimat penakluk kejahatan. Di dunia ini, banyak hal dapat diubah untuk menciptakan efek yang sangat berbeda. Iblis diubah oleh roh. Tentu saja, itu bisa dibalik." Ning Xiaoling berkata, "Aku tidak bisa mengubah jimat." "Tidak apa-apa, aku ahli dalam hal ini." Ning Changjiu menatap wajahnya dan berkata dengan tenang.
Tidurlah dan kau akan baik-baik saja saat bangun. Ning Xiaoling menangkupkan wajahnya dan berkata dengan penuh penyesalan, jika aku memberitahumu tentang ini lebih awal, mungkinkah hasilnya akan sangat berbeda? Ning Changjiu berkata, aku sudah tahu sebelumnya, jadi kau tidak perlu terlalu banyak berpikir. Ning Xiaoling menyadari sesuatu yang terjadi di luar, lalu berkata, Changjiu, sebenarnya, aku tahu kau mungkin bukan dirimu, tetapi entah bagaimana, aku merasa kau masih rekan seperguruanku. Ning Changjiu mengusap kepalanya. Aku akan selalu begitu. Di luar jendela, burung pipit berkicau. Seekor ular merah panjang merayap masuk menembus segala rintangan, menyerbu tubuh Ning Xiaoling bagai sungai yang mengalir menuju lembah. Ning Changjiu tak mampu menghentikannya. Bahkan, ia tak sengaja. Ia telah menunggu saat ini. Hanya ketika rubah tua itu benar-benar terpancing keluar, ia akan memiliki kesempatan untuk mencabut benih jahat dari Ning Xiaoling tanpa membahayakan nyawanya. Ular merah panjang itu adalah jiwa terakhir rubah tua yang terkondensasi. Kini, ular merah panjang itu melilit tubuhnya bagai cacing jiwa. Ning Xiaoling menatap ke depan dengan putus asa dan menitikkan air mata. Dalam sekejap, di balik matanya yang cerah, pupil matanya hampir tak terlihat. Matanya tiba-tiba memutih. Ekor seputih salju menjulur di belakangnya, berayun-ayun membentuk bayangan besar yang ilusif. Kursi kayu di bawah Ning Xiaoling tiba-tiba patah. Ia bangkit dengan lesu dan menatap ke depan dengan ekspresi kosong, memancarkan aura ki yang sangat aneh, mirip dengan iblis atau dewa. Tatapan Ning Changjiu bertemu dengan mata seputih salju itu sejenak. Ning Xiaoling menatapnya dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan ragu, Changjiu. Suaranya menjadi sangat dingin dan acuh tak acuh. Tidak ada emosi yang tersirat dalam suaranya, yang lebih seperti es yang perlahan mencair di dadanya. Ki jahat gadis muda itu melonjak dalam beberapa tarikan napas. Bagaimanapun, itulah esensi dari 6 gumpalan jiwa rubah tua itu. Sekarang setelah jiwa-jiwa itu menyatu, jika bukan karena keterbatasan Ning Xiaoling, ia pasti bisa mencapai ranah Istana Ungu dalam sekejap. Namun, bahkan di puncak alam panjang umur, ketika 4 kunci kehilangan auranya untuk sementara, pedang abadi disegel dan ditempatkan kembali di Aula Jiazi, formasi pembunuh istana kekaisaran hancur dan Lu Jiajia belum pulih, apalagi di kota ini yang dapat menghalangi kekuatannya. Ning Changjiu menatap matanya dan bertanya, kau di sini? Ning Xiaoling menatapnya dengan acuh tak acuh, berkata, terkadang aku benar-benar tidak tahu apakah kau berpura-pura tenang atau benar-benar tenang. Ning Changjiu menjawab, aku juga tidak tahu siapa dirimu. Kekuatan jahat di sekitar Ning Xiaoling bergejolak, mengibarkan jubah Tao seperti angin. Sambil meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, ia membuat gerakan jari dengan tangan lainnya, masih dengan wajah datar. Rubah tua itu sudah mati. Begitu juga dengan rekan seperguruanmu. Aku hanyalah aku. Aku belum menemukan nama untuk diriku sendiri. Ia adalah roh bawaan Ning Xiaoling, rubah salju tanpa ekor. Kini dengan bantuan benih jahat, ia mengambil alih sisa kekuatan jahat Tuan Ekor Merah Tua setelah kematiannya, wilayah kekuasaannya tiba-tiba terangkat dan langsung mengambil alih kesadaran Ning Xiaoling. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, baguslah kau bukan Xiaoling. Kalau begitu aku bisa membunuhmu tanpa ragu. Tak tergoyahkan sama sekali, Ning Xiaoling semakin dibayangi bayangan ekor rubah seputih salju. Menatap Ning Changjiu, ia berkata, aku tahu ada banyak orang luar biasa di dunia ini. Kau mungkin salah satunya, tapi kau bahkan belum mencapai alam mendalam. Bagaimana mungkin kau membunuhku? Di tengah percakapan, Ning Xiaoling tiba-tiba mundur dan sebuah jari seputih salju menghampirinya tanpa tergesa-gesa. Ujung jari itu dikelilingi lingkaran cahaya seolah membakar api suci paling murni di dunia. Ning Changjiu masih tenang dan serius. Ini adalah jurus penunjuk yang sama yang ia lakukan malam itu. Itu adalah jari penakluk iblis. Setelah Ning Xiaoling mundur 3 langkah, beberapa ekor tipis dan panjang menyebar seperti burung merak, lalu secara bertahap mengembun menjadi 2 ekor panjang yang relatif tebal dan berbulu. Ini adalah pertempuran pertamanya. Meskipun jiwa rubah tua itu mengandung banyak fragmen pengalaman bertarung, ia masih belum punya waktu untuk mencernanya dengan tenang. Sekarang, ia merasa agak gugup. Namun, kegugupan itu hanya berlangsung sesaat. Keyakinan yang dibawa oleh alam dominan dengan cepat menenangkannya. Ia juga mengacungkan satu jari yang sedang membakar api rubah. Oleh karena itu, seluruh ruangan diterangi dengan cahaya merah tua, seolah-olah matahari tersembunyi di dalamnya. Cahaya redup Ning Changjiu tampaknya dapat dikalahkan kapan saja. Namun demikian, dalam sekejap, ketika api rubah bertabrakan dengan jari Ning Changjiu, kedua api itu saling mengimbangi dan lenyap bersamaan, cahaya di dalam ruangan itu hanya bertahan sebentar, lalu seketika ditelan oleh kegelapan. Sesaat kemudian, balok-balok kayu hancur berkeping-keping, dan genteng-genteng berjatuhan, begitu pula jendela dan pintu kayunya. Ning Changjiu terlempar ke halaman dengan 3 bekas cakaran di baju putihnya. Ning Xiaoling juga tiba. Ia melompat dari atap, melompat tinggi, dan mendarat dengan lincah. Saat ia berlari ke arah Ning Changjiu, kakinya tiba-tiba tersandung sesuatu. Seberkas cahaya keemasan melilit pergelangan kakinya seperti benang.
Benang-benang tipis itu terkubur dalam-dalam di bawah tanah. Kini, semua benang itu muncul dan melilit rapat di halaman, seolah-olah jaring ikan diangkat dari air. Mereka naik dan turun tanpa suara, tampak seperti ribuan benang yang saling bersilangan. Formasi. Ning Xiaoling segera tersadar, tetapi kakinya masih belum bisa keluar. Ning Changjiu mengarahkan jarinya ke tengah alisnya dan berteriak, Zuo Wang Zaixin. Itulah 4 kata pertama yang tertulis di prasasti di sepanjang jalan setapak pegunungan. Saat mantra itu diucapkan, debu berjatuhan, potongan rumput yang hancur berjatuhan dengan tenang, bintang-bintang, bulan, gedung-gedung tinggi, dan burung-burung, semuanya seperti duduk di atas bantal katail dalam meditasi. Semuanya sunyi, semuanya berada dalam kondisi yang luar biasa indah. Bahkan sosok Ning Changjiu yang menunjuk jarinya tampak diam. Ning Xiaoling juga jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Dia tahu keheningan itu palsu. Ning Changjiu tidak diam. Jari yang berisi niat Taoisme itu masih terus mengincarnya. Kekuatan jahat gadis muda yang tampak seperti rubah putih itu melonjak lagi. Dia melancarkan pukulan dengan ganas ke segala arah. Pukulan itu begitu cepat sehingga serangkaian hantu yang tersisa diciptakan untuk mengelilinginya sebagai perlindungan. Dia tidak dapat memastikan dari mana Ning Changjiu berasal, jadi dia hanya bisa menggunakan metode yang menguras energi ini. Namun, dia sama sekali tidak keberatan, karena dia tahu bahwa alam Ning Changjiu saat ini tidak dapat mempertahankan formasi terlalu lama. Di tanah, benang-benang emas yang terbentuk oleh formasi itu tiba-tiba menjulang seperti gunung. Layaknya air, benang-benang emas itu merendam kakinya sedikit demi sedikit, lalu melekat di sekujur tubuhnya. Menahan rasa sakit akibat pergelangan kakinya yang robek, Ning Xiaoling memutar tubuh bagian bawahnya. Seketika, benang-benang emas itu hanya menggores kulitnya, tetapi darah jahat yang mengalir berubah menjadi api, yang mulai membakar benang emas itu. Akibat api jahat itu, benang-benang emas yang keras itu pun segera terbakar menjadi abu. Ning Xiaoling akhirnya bangkit dari tanah. Ia memacu kekuatan jahatnya untuk segera menyembuhkan luka di pergelangan kakinya. Sementara itu, sepasang mata seputih salju mengamati sekeliling dengan tajam, mencari getaran kekuatan spiritual yang tak normal. Nyatanya, Ning Changjiu tidak menghilang. Ia hanya tetap diam, seperti rumput, awan debu, atau seberkas cahaya bulan yang datang dari kejauhan. Namun, keheningan itu bagaikan debu yang menyelimuti pikiran Tao Ning Xiaoling yang tak menentu, bagai daun yang menutupi matanya, membuatnya berhalusinasi sesaat. Ketika ia menunjuk lagi, kata Zuo muncul di ujung jarinya. Ini dia. Ning Xiaoling berpikir sejenak. Kemudian, tinjunya yang berapi-api yang digenggam di pinggangnya melesat keluar bagaikan bintang jatuh. Seketika, semua hantu di sekitarnya lenyap dan berubah menjadi kekuatan jahat yang sangat dahsyat, berkumpul di ujung tinjunya. Ia ingin membunuh Ning Changjiu dengan pukulan yang luar biasa di bawah cahaya wilayah kekuasaannya. Namun, saat ia melancarkan pukulan itu, pupil mata Ning Xiaoling sedikit mengecil. Tinju itu tidak mengenai apapun secara fisik. Kekuatan jahat yang dahsyat langsung bertabrakan dengan formasi tersebut. Benang-benang emas itu sedikit meredup dan hampir tidak bisa melancarkan serangan lagi untuk saat ini. Kini, sebuah jari putih muncul di belakang kepala Ning Xiaoling dan langsung menunjuk ke atas. Itulah kata Zuo yang sebenarnya. Saat kata itu muncul, otak Ning Xiaoling tiba-tiba menjadi kosong dan kakinya sedikit lemas. Anehnya, ia memiliki keinginan yang tak tertahankan untuk duduk bersila bermeditasi. Kata yang mengikutinya adalah Wang. Kata yang ingin dilupakan Wang. Ning Xiaoling tanpa sadar menggerakkan ekor rubah yang seperti bayangan itu seolah-olah ombak menamparkan balik. Ning Changjiu telah mundur dan merentangkan 10 jarinya, menciptakan ribuan sosok ilusi, termasuk metode jimat, jimat kayu persik, dan pedang Tao. Mereka semua melindunginya dan membubarkan kekuatan jahat yang liar. Kata Zai telah hancur sebelum sempat muncul sepenuhnya. Ning Xiaoling tidak menyerang lebih jauh. Setelah kata Wang dimasukkan ke dalam lautan kesadarannya, mata putihnya tiba-tiba menjadi sangat kosong. Ia bahkan meringis kesakitan dan kebingungan di wajahnya yang cantik dan dingin. Itu artinya melupakan kebaikan masa lalu sekaligus menjadi tak terlupakan. Ia menatap pemuda di hadapannya dan berkata dengan gemetar, Changjiu. Kemudian, kesadarannya kembali tersita. Seketika, suaranya menjadi dingin. Pergi ke neraka. Sambil memegangi kepalanya, ia berteriak nyaring, seolah-olah kata-kata Tao Ning Changjiu menghantam lautan kesadaran. Saat Ning Changjiu melengkungkan jarinya, benang-benang emas yang berfluktuasi menerjang Ning Xiaoling seperti jaring raksasa. Setiap benang bagaikan pisau tajam yang ganas. Sambil melawan kesadaran yang menyerbu di lautan kesadarannya, Ning Xiaoling secara naluriah mengerahkan kekuatan jahat yang dahsyat. Ia bagaikan danau yang meluap. Berkat kekuatan jahatnya yang menggelora, benang-benang emas itu membentuk jaring yang terendam air, naik turun dalam gelombang kekuatan jahat, yang tak terjangkau. Formasi yang dibentuk Ning Changjiu dengan susah payah akhir-akhir ini dipersiapkan tepat untuk hari ini. Kini, dalam waktu kurang dari 15 menit, ia dihantam begitu keras oleh kekuatan jahat Ning Xiaoling hingga kehilangan semua auranya dan hampir hancur.
Ning Xiaoling menundukkan kepalanya, rambut hitamnya berkibar liar dengan benang-benang emas redup meskipun tak ada angin. Kemudian, ia mengangkat kepalanya dan berteriak. Kebingungan di matanya sirna seakan debu telah tersapu oleh air yang mengalir, membuat matanya kembali jernih. Semua benang emas langsung tercabik. Keheningan di sekitarnya pun pecah. Kekuatan jahat, bagaikan gemuruh guntur, menyebar seolah angin meniup awan, tanah hancur seolah dibajak ratusan lembu, debu dan potongan rumput tertiup angin kencang, bahkan cahaya bulan di tempat ini sedikit terdistorsi. Ning Changjiu tidak menyia-nyiakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi diri, sehingga pakaian putih bersihnya segera setengah ternoda debu. Ning Xiaoling memandangi pakaiannya dan tertawa puas. Ia membenci segala hal baik di dunia ini. Apalagi melihat wajah Ning Changjiu yang selalu tenang, ia pasti akan sangat marah. Ia ingin mencabik-cabik wajah tenangnya, memotong anggota tubuhnya, dan mengirisnya berkeping-keping dengan kekuatan jahat. Ia ingin melihat apakah ia masih bisa mempertahankan ketenangan yang menyebalkan itu saat ia benar-benar menghadapi kematian. Matanya semakin putih, cukup putih untuk memantulkan sosok Ning Changjiu. Menatap wajah Ning Changjiu yang haus darah dan brutal, ia menyembunyikan semua emosi ekstra di kedalaman pikiran taonya dan kembali menunjuk 4 kata lagi, dan Ran Du Jing, di udara. Kali ini, ia hanya menggambar dengan cepat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sialan, kata Ning Xiaoling dingin. Kemudian, ia melambaikan tangannya ke bawah dan menghantamkan guntur ke arah Ning Changjiu. Guntur bergemuruh di halaman belakang Ning. Di antara pecahan batu dan kerikil, tinju berapi Ning Xiaoling kembali berkobar. Ia jelas seorang gadis mungil berusia 14 tahun, tetapi kekuatan yang ia keluarkan seketika terasa cukup kuat untuk mematahkan tulang binatang buas dalam sekejap. Dengan suara dentuman, angin tinju yang dipantulkan kembali menerbangkan rambutnya ke belakang. Namun, pukulan itu kembali meleset. Dengan alis berkerut, Ning Xiaoling menatap lubang dalam di hadapannya dan menggertakkan giginya. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan lawan, tetapi setiap pukulan dahsyat yang ia lancarkan seolah hanya mengenai kapas yang lembut. Lawannya terus-menerus bermain curang atau menghindari pertarungan dengan cara tertentu, membuatnya tak punya kesempatan untuk melawan secara langsung. Gadis muda itu mengayunkan ekor rubahnya, yang tampak seperti api yang berkelap-kelip diterpa angin kencang. Ia melihat sekeliling, tetapi matanya tak mampu menangkap jejak Ning Changjiu, seolah-olah ia lenyap begitu saja. Ning Xiaoling mencibir dan berkata dengan seringai brutal, "Karena kau ingin bermain petak umpet denganku, aku akan membunuh yang lain." Tepat ketika ia selesai berbicara, kekosongan di belakangnya retak, dan dari sana sebuah tangan ramping dan panjang terulur. Ning Xiaoling sedikit menggerakkan telinganya. Saat kekosongan itu retak, ia langsung menoleh ke belakang dan melancarkan pukulan. Tangan itu langsung mencengkeram tinjunya. Tangannya kokoh. Saat menyeduh teh, ia tak menumpahkan setetes air pun. Ia bahkan bisa membalut perban dengan sempurna. Meskipun tinjunya kini datang dengan aura yang mengancam, ia tetap menggenggamnya dengan kokoh. Hanya dengan satu pukulan, hampir separuh kekuatan spiritualnya yang terkumpul lenyap. Ning Changjiu mengerang kesakitan, lalu menunjuk dengan 2 jari tangannya yang bertaut ke tengah alisnya bagai kilatan petir. Saat Ning Xiaoling menoleh, ia tak sengaja menabrak jari-jari yang ditunjuk. Mata putihnya tiba-tiba meredup dan pupil abu-abu mudanya samar-samar terlihat. Sekali lagi, kilatan kebingungan terpancar di matanya. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam dan memutar jarinya, mencoba memasukkan lebih banyak kekuatan spiritual. Namun, pupil abu-abu yang ditunjukkan Ning Xiaoling seketika menjadi setipis garis, menyerupai pupil ular. Ning Changjiu terkejut. Ia melihat gadis itu menyeringai sinis. Saat hendak mundur, Ning Changjiu tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menangkis tangan yang mencengkeram tinju kanannya, lalu memukul titik akupuntur di tangan satunya. Lalu, ia hanya menggenggam tangan Changjiu dengan backhand. "Kena kau!" Ning Xiaoling menyingkirkan hawa dingin sebelumnya, lalu mencibir genit, layaknya roh rubah sungguhan. Ini pertama kalinya Ning Changjiu memasang ekspresi terkejut. 2 kata, Du Jing dari mantra 4 kata, membuka kekosongan terlebih dahulu, bagaikan jangkrik yang tertidur di musim dingin. Lalu, 2 kata lainnya, dan Ran, muncul dari kekosongan dan disambarkan tepat di tengah alisnya, mencoba mengusir sifat iblis dari benih kejahatan dalam dirinya. Namun, meskipun sifat iblis dari benih kejahatan telah disingkirkan, ia tetaplah iblis. Bagaimana mungkin iblis sungguhan bisa kembali menjadi Ning Xiaoling? Perubahan mendadak itu beriak di benak Tao Ning Changjiu, tetapi tidak membuatnya panik. Kau belum mencapai alam mendalam, tapi kau masih bisa menggunakan jurus-jurus penghancur kehampaan di alam panjang umur. Sepertinya kau punya rahasia yang begitu menarik. Ning Xiaoling terkikik pelan, mata sabitnya berkilau penuh keserakahan. Sambil berbicara, kukunya tumbuh cepat. Setajam baja, kuku-kukunya langsung menusuk jantungnya dan menorehkan 3 bekas cakaran di udara. Cakar tajam itu langsung menancap di dadanya, tetapi tidak bisa keluar. Ning Xiaoling tercengang. Lalu, ia mengulurkan telapak tangannya. Bagian depan pakaian putih Ning Changjiu compang camping, memperlihatkan benda di belakangnya. Itu adalah topeng putih bersih.
Topeng pemberian Lu Jiajia. Ia selalu memakainya di dada, yang menangkis serangan mematikan itu seperti cermin pelindung jantung. Ning Xiaoling terkejut, ragu apakah itu disengaja atau tidak. Dia pasti beruntung jika itu kebetulan. Jika itu disengaja, apakah dia juga memprediksi gerakan selanjutnya? Itu ide yang konyol, tetapi itu muncul di otak Ning Xiaoling. Namun, bagaimana mungkin? Dia hanya manusia biasa yang bahkan belum mencapai alam mendalam. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan dan ingin langsung menghancurkan topeng itu. Ning Changjiu juga melawan dengan memukul dahi Ning Xiaoling dengan telapak tangannya. Ning Xiaoling tidak menangkisnya dengan tangannya, karena dia bisa meramalkan bahwa telapak tangan itu tidak cukup kuat untuk melukainya. Ning Xiaoling mendesak kekuatan jahat dengan ganas untuk langsung menghancurkan topeng dan menembus jantungnya. Telapak tangan Ning Changjiu menekan dahinya dengan lembut. Telapak tangan itu tidak menimbulkan riak apapun, yang bahkan lebih ringan dari yang dibayangkan Ning Xiaoling. Itu seringan bulu yang mendarat di dahi. Karena itu, Ning Xiaoling merasa semakin gelisah. Dia merasa bahwa dia hampir menghancurkan topeng itu, tetapi pada saat itu, dia menarik tangannya secara naluriah. Sebilah pedang seputih salju berkilauan di antara dada Ning Changjiu dan telapak tangan Ning Xiaoling, bagaikan mata air jernih yang menyembur atau pedang perak yang terhunus. Itulah ki pedang yang tersembunyi di balik topeng. Inilah topeng yang dibawa Lu Jiajia. Sebagai petinggi sekte pedang surgawi Oracle, apa yang ia kenakan pastilah luar biasa. Terlebih lagi, bahkan setelah bertarung dengan rubah tua itu, topeng itu tidak hancur total. Telapak tangan Ning Changjiu hanyalah tipuan untuk merangsang hasratnya bertarung cepat agar dapat mengaktifkan ki pedang yang dapat menyerang balik diri sendiri di dalam topeng. Saat itu, ketika Lu Jiajia menitipkan topeng itu kepada mereka dan membicarakannya, ia bermaksud membiarkan mereka melindungi diri mereka sendiri dengan ki pedang itu. Ki pedang itu bagaikan jatuhan yang dibentuk oleh jarum-jarum perak kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan niat pedang yang terpancar dari topeng jika terdesak hingga batas maksimal. Ia bertindak sangat cepat. Ning Xiaoling terpaksa mundur, mengerang kesakitan. Ekor-ekor besar ilusif di belakangnya seperti sepotong kain felt besar, langsung menutupi tubuh mungilnya. Niat pedang seputih salju melesat maju bagai banjir, dengan ribuan jarum perak menusuk ekor rubahnya yang besar. Dibasuh oleh ki pedang, ekor rubah ilusi itu tampak semakin transparan. Ditempatkan di depan dan di belakang, kedua kakinya mencengkeram tanah dengan kuat, bagai batu karang yang kokoh di tengah ombak. Ning Xiaoling memeluk dirinya sendiri, menahan intrusi niat pedang, tetapi ekor besar itu semakin mengecil. Oleh karena itu, ia harus berlutut dengan satu kaki secara bertahap agar bisa bersembunyi di dalam kepompong yang dibentuk oleh ekornya. Sambil menggertakkan giginya, ia menahan diri untuk tidak dibasuh oleh ki pedang. Setiap detik terasa sangat lama. Tubuhnya merasakan banyak jarum menusuknya secara bersamaan, membuatnya gemetar. Kebencian di matanya semakin menjadi-jadi. Akhirnya, ki pedang habis. Ning Xiaoling melonggarkan ekor besar pelindungnya dan berdiri terhuyung-huyung. Pupil matanya yang tegak mengecil, begitu tipis hingga nyaris tak terlihat. Bahkan ada kilatan kebencian di matanya. Lu Jiajia, kata Ning Xiaoling dengan nada kesal dan acuh tak acuh. Saat aku membunuhmu, aku harus pergi dan membunuhnya. Namun, Ning Changjiu menghilang lagi. Ia melihat sekeliling, mencari jejaknya. Ia semakin merasa gelisah dan marah. Benih jahatnya berdetak kencang seperti jantung. Saat itu menghantam jantungnya, darah di sekujur tubuhnya juga terpompa penuh semangat. Ia menjadi semakin tidak sabar. Ning Xiaoling mendongak lalu menyipitkan mata. Ia melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri di loteng di luar halaman, menatapnya. Ning Xiaoling tak mau repot-repot berpikir panjang. Ia mengangkat bahu, lalu di telapak tangannya, sebilah pedang merah tua panjang setransparan kristal langsung mengembun. Ia melompat maju dan menginjak dinding halaman yang runtuh. Dengan mengerahkan seluruh tenaga, ia menginjak dinding dan melompat setinggi beberapa ratus meter. 3 ekor besar terjalin menjadi satu benang di udara. Ketika ia mendekati Ning Changjiu, ekor-ekor itu tiba-tiba terentang bersama cahaya pedang merah tua. Cahaya pedang itu melengkung sempurna di udara, seperti bulan sabit merah tua yang terlihat dari tepi atap loteng. Ning Changjiu tertebas oleh pedang itu. Jimat pergantian Tao. Ning Xiaoling sedikit terkejut. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat bayangan muncul di atap lantai berikutnya. Kemudian, ia merasakan beban di tubuhnya. Sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya yang ramping dan menyeretnya ke bawah. Angin bersiul di telinga. Untuk sesaat, Ning Xiaoling terjun ke bawah dengan cepat karena tak mampu menahan kekuatannya. Sambil terjun, Ning Xiaoling berusaha sekuat tenaga menjaga keseimbangan dan menebas ke bawah tepat di atas kepalanya. Ning Changjiu tiba-tiba melepaskan kekuatannya untuk menebas gadis muda itu seolah sedang memukul. Ning Xiaoling berputar, membuat wanita itu meleset. Pedang ki merah tua menghantam loteng, semua balok berjatuhan dan gedung tinggi itu runtuh begitu saja. Ning Changjiu melepaskan tangannya dan segera mundur untuk menghindari loteng yang runtuh. Sementara itu, pergelangan kaki Ning Xiaoling terlilit benang-benang yang mengganggu. Benang-benang yang terhubung ke tanah itu mengikat tubuhnya dengan kuat.
Gedung tinggi itu dengan cepat runtuh, meninggalkan bayangan besar di atas tubuh mungilnya, menyebabkan suara benturan keras. Gadis itu meringis kesakitan. Ekor rubah di belakangnya berayun-ayun seperti tornado. Dihantam ekor rubahnya, tiang-tiang bangunan tinggi yang tak terhitung jumlahnya patah dan jatuh, menimbulkan suara gemeretak dan remuk yang dahsyat. Tak lama kemudian, di reruntuhan bangunan, sesosok seputih salju muncul kembali. Ning Xiaoling menyeka darah di sudut mulutnya. Ia mengangkat lengannya. Di antara lekukan jari-jarinya yang terkulai, terdapat beberapa benang samar. Ia mencibir, ini benang pancing tak berwujud yang kau sebutkan. Memang menyebalkan, tapi hanya itu. Dengan sekali tekan, Ning Xiaoling menghancurkan benang-benang elastis yang terbentuk oleh kekuatan spiritual itu, lalu mengibaskan debu dari jubah taunya. Alisnya berkerut, lalu mengembang dengan senyum tipis di wajahnya. Di ujung jalan panjang itu, pakaian putih Ning Changjiu compang camping, dan wajahnya bahkan lebih putih daripada pakaiannya. Serangan tipuan atau serangan sungguhan sebelumnya jelas telah menguras banyak kekuatan spiritualnya. Lautan Qizifu-nya bagaikan kolam berukuran sedang, yang sekilas tampak seperti sumur kering. Bahkan Lu Jiajia pun tak menemukan kejanggalan. Ia tak melihat apapun hanya karena kolam itu terlalu dalam. Kekuatan spiritual yang diserap Ning Qinsui memang tak sedikit, tetapi ketika ia tenggelam ke kedalaman lautan Qi, hampir tak terlihat. Namun, terlepas dari itu, kolam itu tetaplah air mati. Tubuh manusia menyerap aura dari alam semesta begitu lambat sehingga hilangnya lautan Qi tak tergantikan. Sebaliknya, Ning Xiaoling terus-menerus mencerna serpihan ingatan yang ditinggalkan rubah tua itu dan menyerap kekuatan iblis yang terkandung dalam benih jahat. Akibatnya, tingkat kultivasinya terus meningkat dengan kecepatan yang stabil. Saat yang satu melemah dan yang lainnya semakin kuat, peluang Ning Changjiu untuk menang semakin mengecil. Ning Changjiu menatapnya dan tiba-tiba berkata, sebenarnya, kau tidak ingin membunuhku. Tatapan Ning Xiaoling langsung tajam. Apakah kau bermimpi? Ning Changjiu berkata, sifat iblis dari benih jahat telah ditekan untuk saat ini. Kau bukan rubah tua itu, melainkan Ning Xiaoling. Ning Xiaoling mendengus, kau pikir aku teman sekelasmu yang bodoh? Sepertinya kau memang sedang bermimpi. Beruntung baginya aku mengambil alih tubuhnya. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tidak bisa menipu dirimu sendiri. Sekarang, kau hanyalah pikiran jahat yang muncul dari lubuk hati Ning Xiaoling. Semua pikiran jahat, besar atau kecil, bahkan yang hanya terlintas di benakmu, diperbesar oleh benih jahat, mengambil alih pikiran aslimu. Ning Xiaoling tidak marah atau mencibir. Tiba-tiba, ia merasa sangat damai. Kau benar, tapi aku suka diriku yang sekarang. Ada pikiran di benakku yang masih memintaku untuk melepaskanmu. Apa dia tidak tahu kalau kau bukan teman sekelasnya? Ning Changjiu terdiam beberapa saat sebelum berkata, mungkin kau benar, tapi aku punya firasat kalau dia memang teman sekelasku. Ning Xiaoling menyipitkan matanya. Ekor rubah di belakangnya, sebesar gedung tinggi, menonjolkan tubuh mungilnya. Ia menatap Ning Changjiu dengan dingin, lalu berkata, kau bukan. Seperti aku, kau dirasuki setelah malam itu dan kau masih terus berbohong pada diri sendiri. Kau bahkan belum tahu siapa dirimu sebenarnya. Namun, yang merasukimu bukanlah iblis, tapi aku tidak seberuntung dirimu. Itu adalah iblis yang merasuki tubuhku. Untungnya, kau ragu-ragu dan tidak menuruti saran si tolol ini untuk membunuhku, kalau tidak aku tidak akan punya kesempatan untuk berakar dan bertunas. Menatap wajah Ning Changjiu, ia berharap menemukan secercah penyesalan di sana. Namun, ia tidak menemukan apapun selain ketenangan yang terkutuk. Ning Xiaoling melanjutkan, keahlian Taomu sungguh luar biasa. Kau bisa bertarung melawanku begitu lama meskipun kau belum mencapai alam mendalam. Seharusnya kau orang yang sangat cakap di kehidupanmu sebelumnya, kan? Siapa yang membunuhmu sehingga kau harus direduksi menjadi tubuh manusia? Ning Changjiu berkata, aku sudah pernah menjawabmu sebelumnya. Ning Xiaoling tertegun. Sekarang, ia tidak bisa memikirkan apapun. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Ning Changjiu hanya berkata, kau masih punya kesempatan untuk menghilangkan sifat iblis secara radikal. Jika benih iblis itu tumbuh dewasa, ia akan melahap kesadaranmu. Sekeras apapun usahamu sekarang, ia hanya akan menjadi dasar reinkarnasi rubah tua itu. Jangan pernah coba-coba menipuku. Rubah tua itu sudah mati. Ia sudah mati selamanya. Meskipun berkata begitu, ia masih merasa sedikit gelisah dan kemudian hasrat membunuhnya melonjak. Apa yang kau tunggu? Tunjukkan padaku apa lagi yang kau punya. Apa kau sedang menunggu seseorang? Zhao Xianger dan Lu Jiajia mungkin sedang asyik dengan kesenangan membunuh monster besar. Bagaimana mungkin mereka memikirkanku? Tanyanya. Ning Changjiu tidak memotongnya. Zhao Xianger sadar bahwa ia hanya mengumpulkan kekuatannya dengan mengatakan begitu banyak. Merasa terganggu oleh tubuh Zhao Changjiu yang goyah, ia memutuskan untuk membuat kunci untuk menjebak dirinya sendiri dan kemudian langsung membunuhnya dalam sekali lempar. Kata-katanya yang tidak tergesa-gesa bagaikan mantra, membuat udara di sekitarnya semakin lengket. Kunci itu semakin dekat. Ning Changjiu tiba-tiba menutup matanya dan menunjuk ke tengah alisnya.
Terkejut oleh tindakan Zhao Xianger, Ning Xiaoling merasa bahwa ledakan hasrat membunuh yang dahsyat telah mencapai punggungnya sebelum ia sempat menyadari apa yang akan Zhao Xianger lakukan. Ning Xiaoling tidak punya waktu untuk berbalik. Ia mengayunkan ekornya yang besar ke arah sumber niat membunuh itu. Di jalan panjang itu, dengan suara dentuman, batu bata biru di tanah retak dan tertiup angin, seolah berfluktuasi di tanah. Gadis itu berbalik dan mengulurkan tangannya ke arah cahaya putih yang datang diam-diam. Kemudian ia mengerang kesakitan, mengencangkan perutnya, dan melengkungkan punggungnya, yang seperti tertusuk sesuatu. Itu adalah pedang yang tiba-tiba menusuknya. Itu adalah pedang Lu Jiajia. Sebelumnya, Lu Jiajia dan rubah tua itu bertarung di jalan panjang ini. Setelah itu, ketika Lu Jiajia melarikan diri, Ning Changjiu menggunakan pedang itu untuk melawan rubah tua itu. Namun, bahkan ketika ia berhasil lolos dengan jimat pengalih, ia tidak mengambil pedang itu. Pedang abadi itu secara alami melawan ki jahat, jadi rubah tua itu juga tidak mengambilnya setelah mempertimbangkan untung ruginya. Oleh karena itu, pedang itu ditinggalkan di ujung jalan panjang itu sejak saat itu. Sekarang, dengan digenggam oleh Ning Changjiu, pedang itu melesat melintasi jalan panjang dan mengarah ke punggungnya. Pedang itu menusuk dengan sangat cepat, begitu cepatnya sehingga celah di antara kedua petarung itu seakan tertutup. Oleh karena itu, pedang itu memang menusuk Ning Xiaoling. Sambil mengerang kesakitan, ia memegang pedang dengan tangan yang berdarah, perutnya masih tertusuk separuh pedang. Ning Xiaoling membungkuk ke depan. Darah jahatnya memercik ke bilah pedang, membakar bagai api. Batu-batu pecah yang berterbangan dengan cepat hancur menjadi bubuk dan kemudian berhamburan dalam angin jahat yang tiba-tiba, seolah membentuk bola terpisah dengan Ning Xiaoling dan pedang sebagai pusatnya. Ia sedang berjuang keras dengan pedangnya dan tidak mengerti mengapa Ning Changjiu bisa memiliki niat pedang yang begitu murni dan murni. Bahkan Lu Jiajia pun hanya bisa melakukannya sebaik dirinya. Ning Changjiu masih menekan alisnya. Bahkan jarinya hampir terbenam di dahinya. Keterampilan taunya yang cemerlang adalah hasil dari kultivasinya selama 12 tahun di kehidupan sebelumnya, dan ia juga menghabiskan 12 tahun lagi berlatih ilmu pedang. Jika ia memiliki kekuatan spiritual yang cukup, ia bisa menggunakan udara atau apapun sebagai pedangnya, apalagi pedang sungguhan. Di lautan Qi, kekuatan spiritualnya membara liar, bagai air mendidih di atas api yang berkobar. Selama kebuntuan itu, waktu terasa begitu lambat sehingga terasa hening. Kekuatan spiritual Ning Changjiu masih terbatas. Ia mengangkat jarinya dari alisnya. Ning Xiaoling tampak tidak merasakan sakit apapun. Ia meraih bilah pedang dan menariknya keluar dari tubuhnya dengan paksa. Kemudian, ia menoleh ke belakang dengan acuh tak acuh dan menatap pemimpin gerombolan yang berjarak puluhan meter dengan tatapan membunuh yang mencengangkan. Angin bertiup dan guntur menggelegar di jalan. Ning Xiaoling meraih pedang itu dan melemparkannya ke arah Ning Changjiu. Sementara itu, ia menghilang di tempatnya dan melesat maju bagai anak panah yang melesat, yang ternyata bahkan lebih cepat daripada pedang terbang itu. Dengan suara mendesing, pedang itu terlempar ke posisi Ning Changjiu berada. Ning Xiaoling menginjak gagang pedang dengan jinjit dan mengejarnya. Jarak puluhan meter langsung terpangkas. Ning Xiaoling memukul punggung Ning Changjiu dengan telapak tangan. Luka di telapak tangannya akibat pedang abadi belum sembuh, sehingga darahnya hanya memercik dan berubah menjadi kupu-kupu api kecil, yang menempel di punggungnya. Ning Changjiu juga tidak menyembunyikan kemampuannya lagi. Serangan Ning Xiaoling terlalu ganas dan ganas. Selama ia sedikit ceroboh, ia akan terbunuh oleh cakarnya. Benih jahat itu tampaknya telah sepenuhnya aktif. Ekor lain tumbuh dari 3 ekor ilusi dan juga mulai melonjak. Pedang abadi itu memang melukai Ning Changjiu dengan serius, tetapi setelah keganasan benih jahat itu muncul, ia menyatu dengan lebih banyak kekuatan jahat. Terlebih lagi, ternyata ia seharusnya mampu menembus kemacetan alam panjang umur dan mencapai tahap pertama alam Istana Ungu. Ning Xiaoling juga terkejut dengan kemajuan ini dan kemudian merasa gembira. Benih jahat itu terus berdentuman dan memberikan kekuatan jahat yang tak henti-hentinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ning Changjiu terus berputar-putar untuk menghindari serangannya sementara Ning Xiaoling bertindak semakin lincah seperti rubah sungguhan. Hanya bayangan seputih salju yang berlarian yang terlihat. Dalam proses kejar-kejaran yang singkat, mereka telah menghancurkan kedua jalan itu sepenuhnya. Sambil berusaha menembus kemacetan alam panjang umur, Ning Xiaoling juga terus mengejar Ning Changjiu. Ia ingin membunuh Ning Changjiu sebelum diketahui oleh orang lain di Istana Kekaisaran. Di matanya, alam murid nominal ini adalah yang terendah, tetapi secara komparatif, ia merupakan ancaman yang lebih serius baginya daripada Zhao Xianger dan Lu Jiajia. Pertempuran telah berlangsung selama 1 jam. Ia tidak berani melanjutkannya lagi. Saat itu, Tang Yu baru saja memasuki aula dan memberitahu Zhao Xianger tentang kemungkinan rubah tua itu masih hidup dan tentang masalah Ning Changjiu dan Ning Xiaoling. Zhao Xianger bergegas keluar aula dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Tiba-tiba, ia menyadari apa yang telah ia abaikan.
Bagi monster seperti Tuan Ekor Merah Tua, ketika mereka mati di dunia sekuler, kekuatan spiritual mereka akan kembali ke alam semesta dan membentuk awan jahat yang megah, diikuti oleh hujan lebat. Namun, ketika rubah tua itu mati malam ini, langit cerah dengan bulan sabit terlihat jelas. Di mana awan jahat yang seharusnya muncul? Saat itulah Lu Jiajia, yang berpakaian putih, tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia membuka matanya dengan ngeri dan melihat ke arah kota kekaisaran. Minglan. Minglan adalah nama pedangnya. Pedang itu belum didapatkan kembali sejak pertarungan dengan rubah tua hari itu. Dan hatinya tiba-tiba merasakan pedang itu berkicau. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.